Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Ketemu lagi di mata kuliah Manajemen Pharmaceutical Preparation and Medical Devices atau dalam bahasa Indonesia artinya adalah pengelolaan sediaan farmasi dan alat kesehatan. Untuk pertemuan kali ini kita akan membicarakan mengenai seleksi atau pemilihan. Jadi bagaimana memilih sediaan-sediaan atau alat kesehatan yang akan kita gunakan di dalam di dalam pelayanan kefarmasian, di tempat kita berpraktek seperti itu. Oke, untuk itu kita mulai. Eee, oke, ini masih sama kontrak reference. Oke, ini materinya. Kemudian oke, pendahuluan. Pemilihan atau seleksi adalah bentuk pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, BHMP atau bahan medis habis pakai. Dalam hal ini kegiatannya adalah meliputi menentukan jenis sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang akan diadakan serta menyesuaikan dengan kebutuhan di sarana pelayanan kefarmasian. Jadi, selection itu adalah kita memilih terlebih dahulu sediaan apa saja atau obat apa saja yang akan kita adakan di sarana pelayanan kefarmasian kita, baik itu di rumah sakit, puskesmas, klinik, dan lain sebagainya. Kemudian, eee, dalam pemilihan sediaan itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Nanti ada di slide berikutnya akan kita bahas seperti itu, oke? Nah, dalam proses pemilihan sediaan, farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis pakai, itu didasarkan pada pertama, yaitu standar atau pedoman tata laksana terapi atau formularium rumah sakit. Jadi, dalam pelaksanaan ini, kita harus berpaku pada tata laksana terapi yang berlaku. Misalkan, Eee, ada suatu tata laksana terapi suatu penyakit misalkan gastroenteritis seperti itu. Kita, menggunakan terapi zinc, tetapi kita tidak menyediakan terapi zinc. Nah, kalau misalkan ada suatu saat kondisi di mana terjadi peningkatan jumlah diare, maka zinc itu sangat dibutuhkan kalau tidak diadakan di sarana pelayanan kefarmasian kita. Atau ada yang namanya formularium rumah sakit. Formularium rumah sakit itu adalah suatu suatu buku yang berisi sediaan-sediaan atau alat kesehatan yang diadakan khusus di rumah sakit tersebut. Nah, formularium rumah sakit itu bisa juga kita adopsi menjadi formularium apotek atau formularium klinik seperti itu. Obat yang ada di apotek kita itu apa saja sih? Itu ada dalam bentuknya istilahnya formularium seperti itu. Nah, kemudian juga ada standar sediaan farmasi, Alkes dan BHMP sesuai dengan ketentuan sarana kefarmasian. Selain itu, pemilihan sediaan itu juga berdasarkan pada epidemiologi dari suatu penyakit. Ya, misalkan di suatu daerah itu, menjadi endemi suatu penyakit, misalkan menjadi endemi malaria, maka, sebaiknya di daerah tersebut memang harus disediakan obat-obat yang menunjang untuk pengobatan terapi malaria. Kemudian, dalam pemilihan sediaan, farmasi, alat kesehatan, dan bahan habis pakai, juga perlu mempertimbangkan yang namanya adalah efektivitas, mutu, serta keamanan. Ya, yang namanya efektivitas, jelas berurusan dengan efektif nggak nih suatu sediaan farmasi yang kita gunakan untuk mengatasi suatu penyakit yang ada di lingkungan kita. Kemudian mutu. Jadi dalam memilih sediaan kita juga harus memastikan bahwa sediaan yang kita pilih itu adalah sediaan-sediaan yang bermutu, bukan sediaan yang asal atau yang tidak memiliki izin edar dan lain sebagainya. Serta aman digunakan untuk seluruh lapisan masyarakat atau seluruh lapisan umur, seperti itu. Kemudian, dalam pemilihan suatu sediaan farmasi itu juga harus didasarkan pada bukti ilmiah yang ada. Jadi tidak serta-merta kita mengadakan suatu obat itu didasarkan pada like and dislike, suka dan tidak suka, ataukah kita memilih itu berdasarkan kepentingan-kepentingan tertentu, tidak seperti itu. Jadi pemilihan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai itu harus didasarkan pada bukti ilmiah yang mendukung penggunaan sediaan farmasi, alkes, dan bahan medis habis pakai untuk pelayanan kefarmasian. Kemudian kita juga perlu memperhatikan harga. Jangan sampai kita mengadakan suatu obat yang terlalu mahal atau yang mahal sekali seperti itu sehingga tidak bisa dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat seperti itu. Kemudian juga perlu juga diperhatikan adalah mengenai ketersediaannya.
Ketersediaan di sini adalah bahwa obat yang akan kita adakan atau yang kita pilih itu harus tersedia dalam jumlah yang cukup di masyarakat. Kan nggak lucu kalau misalkan sediaan kita memang butuhkan tetapi obatnya itu tidak ada di pasaran seperti itu. Jadi ketersediaan itu juga mutlak menjadi salah satu hal yang mendasari dalam pemilihan sediaan-sediaan farmasi yang akan kita gunakan dalam pelayanan kefarmasian kita. Kemudian next, formularium. Nah, tadi sempat disinggung mengenai formularium di rumah sakit, tapi juga formularium itu bisa juga kita adopsi menjadi formularium formularium klinik maupun formularium rumah sakit. Nah, sebenarnya apa sih formularium itu? Nah, formularium itu adalah daftar obat yang ada di dalam sarana pelayanan kefarmasian, dikenal dengan istilah formularium seperti itu. Jadi daftar obat beserta kekuatan sediaan itu juga harus ada di dalam formularium seperti itu. Nah, formularium terdiri dari nama sediaan, kekuatan sediaan, dan disusun oleh Komite Farmasi dan Terapi atau KFT. Selain itu, setelah disusun oleh Komite Farmasi dan Terapi, itu disetujui oleh pimpinan sarana kefarmasian atau bukan sarana kefarmasian ya, tapi disetujui oleh pimpinan rumah sakit seperti itu, atau pimpinan dari apotek atau pimpinan dari klinik seperti itu. Ya, kalau misalkan di apotek ya disetujui oleh pimpinan apotek, kalau di sarana kefarmasian itu di klinik itu disetujui oleh pimpinan klinik seperti itu. Ya, itu adalah formularium. Nah, kemudian ada yang namanya KFT. KFT itu adalah apa sih sebenarnya? KFT itu adalah struktur dari KFT itu, misalkan ini adalah suatu panitia ad hoc seperti itu, yang biasanya dikepalai oleh kepala rumah sakit. Di bawahnya kepala rumah sakit itu ada ketua komite medik, kemudian ada ketua komite farmasi dan terapi, kemudian ada sub panitia seperti itu. Seperti itu ya. Kemudian yang namanya farmasi itu bisa berperan umumnya itu berperan di sini di sekretaris komite farmasi dan terapi. Biasanya ini dipimpin oleh seorang apoteker seperti itu. Jadi ada panitia bedah, kardiologi, infeksi dan lain sebagainya. Ini biasanya melakukan rapat untuk menentukan obat-obat apa saja yang biasanya digunakan atau alat kesehatan apa saja yang biasa digunakan di dalam pelayanan kefarmasian yang mereka lakukan, di dalam pelayanan kesehatan yang mereka lakukan seperti itu. Nah, ini adalah strukturnya. Dan biasanya adalah seperti saya bilang tadi, yang saya kotak merah itu sekretaris komite farmasi dan terapi, umumnya itu dipegang oleh farmasi. Dalam hal ini biasanya adalah kepala instalasi farmasi seperti itu. Oke, nah alur dalam pemilihan obat yang akan dimasukkan ke dalam formularium itu biasanya bersifat bottom up, dari bawah naik ke atas. Maksudnya bagaimana? Nah, ini ada tadi kalau kalian lihat di sini adalah subpanitia atau di sini ditulis sebagai SMF atau satuan medis fungsional. Oke. Di sini adalah SMF atau satuan medis fungsional, bukan sekolah menengah farmasi ya. Tapi satuan medis fungsional itu mengusulkan berdasarkan panduan praktik klinik mereka. Jadi di sini adalah dokter-dokter itu misalnya menggunakan, misalkan di dokter spesialis bedah itu biasanya menggunakan antibiotik apa nih, kemudian menggunakan penghilang rasa nyeri apa nih. Nah, itu dikumpulkan, disusun seperti itu. Kemudian di ortopedi biasanya dia menggunakan antibiotik golongan apa nih untuk profilaksisnya. Kemudian setelah selesai operasi bedah, apa nih yang digunakan? Kemudian untuk dokter spesialis penyakit dalam, obat apa nih yang digunakan? Antihipertensi yang paling banyak digunakan apa nih? Kemudian untuk diabetes apa nih, dan seterusnya. Nah, kemudian KFT tadi itu membuat rekapan berdasarkan kelas terapinya. Ya, misalkan antibiotik golongan cefalosporin generasi pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya itu dibuat berdasarkan kelas terapinya. Kemudian ada kalau misalkan golongan S inhibitor atau angiotensin converting enzyme inhibitor, itu biasanya menggunakan golongannya apa saja sih? Apakah captopril, lisinopril, dan lain sebagainya. Itu yang ditulis berdasarkan kelas
terapi. Kenapa berdasarkan kelas terapi? Hal ini ditujukan untuk menghindari penulisan yang double. Jadi misalkan ada beberapa obat yang memiliki nama merek berbeda tetapi memiliki kandungan yang sama, sehingga KFT itu harus membuat rekapan berdasarkan kelas terapi. Seperti itu. Kemudian setelah rekapannya dibuat, maka KFT itu rapat bersama kelompok staf medik. Kelompok staf medik atau di sini dikenal dengan istilah SMF seperti itu tadi. Nah, kemudian setelah itu dikembalikan ke SMF untuk direvisi. Apakah ada masukan lagi dari SMF atau Satuan Medik Fungsional lagi? Kemudian setelah ada dikembalikan, kemudian ada umpan balik dari SMF ke KFT. Setelah itu, maka penentuan obat yang masuk dalam formularium ini dirapatkan lagi. Jadi di sini itu ada dirapatkan lagi obat-obat apa saja yang dimasukkan ke dalam formularium suatu rumah sakit, klinik, atau apotek seperti itu. Kemudian setelah ditentukan, dok, ya obat yang masuk golongan biguanid adalah metformin, yang masuk dalam golongan ACE inhibitor adalah captopril 12,5, captopril 25 mg, dan captopril 50 mg, dan seterusnya. Nah, maka pimpinan dari KFT tadi itu mengajukan ke pimpinan rumah sakit, klinik, atau apotek itu untuk membuat sebuah kebijakan yang dituliskan di dalam formularium. Jadi penggunaan obat itu sebaiknya memang yang berada di formularium saja, tidak boleh melenceng dari formularium seperti itu. Kemudian setelah membuat kebijakan, atau dalam bahasa sederhananya disebut sebagai di-SK-kan, dibuat SK-nya, maka KFT itu adalah langkah berikutnya adalah mensosialisasikan formularium kepada seluruh pemangku kebijakan. Ya, misalkan mensosialisasikan baik itu kepada dokter, kepada perawat, dan lain sebagainya. Kemudian setelah kita lakukan sosialisasi, kita lakukan monitoring penggunaan obat berdasarkan formularium. Berapa persen sih obat yang digunakan di formularium? Adakah obat-obat yang diresepkan di luar dari formularium rumah sakit atau klinik atau apotek dan lain sebagainya? Nah, ini kita monitoring. Tujuannya adalah buat apa? Hal ini monitoring kita lakukan tujuannya adalah untuk melakukan revisi dari formularium. Jadi yang namanya formularium itu bisa dilakukan revisi setiap tahun atau setiap 2 tahun sekali atau setiap berapa tahun sekali. Nah, itu tergantung dari panduan klinik yang digunakan atau berdasarkan tren dan lain sebagainya. Oke, next. Nah, kriteria dalam pemilihan, penambahan atau pengurangan itu perlu juga mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama adalah kita perlu mempertimbangkan efektivitas dari suatu obat. Misalkan ada obat A, ya, itu efektivitasnya 70%, bisa menyembuhkan pasien sebanyak 70%. Nah, tetapi kemudian ada suatu obat baru, sebut saja obat itu B. Nah, obat B itu memiliki efektivitas sekitar 90%. Ya, maka obat A ini tadi yang pertama ada di dalam formularium, maka berikutnya dia akan dikurangi dari formularium atau dihapuskan dari formularium. Itu kalau terkait dengan efektivitasnya. Nah, kemudian indikasi, risiko. Risiko di sini adalah misalkan apabila ada obat A, ya, obat A itu dia memiliki risiko untuk memiliki suatu efek samping, ya, memiliki efek samping sebanyak 30%, ya, sebanyak 30%. Nah, maka pada saat ada obat baru, misalkan ada obat B dengan dengan risiko sekitar 20%, ya, maka obat B ini itu bisa saja ditambahkan ke dalam formularium. Ya, kenapa? Karena tadi obat A itu risikonya itu sekitar 30%, walaupun misalkan dia memiliki efektivitas yang lebih baik, misalkan sekitar 80%, tetapi yang B itu dia memiliki risiko sebesar 70%. Seperti itu.
Ini bisa saja dia ditambahkan di dalam formularium. Kemudian adanya indikasi. Sebagai contoh, misalkan apabila ada suatu indikasi yang baru, itu bisa ditambah dari suatu obat yang sudah beredar atau suatu obat yang existing, itu bisa saja ditambahkan atau dikurangi ke dalam formularium. Sebagai contoh, itu misalkan ada suatu sediaan, kalau kalian tahu yang namanya metformin. Metformin itu bisa digunakan untuk pengobatan diabetes. Ya, untuk pengobatan diabetes. Maka apabila ada suatu satuan medis fungsional, misalkan satuan medis fungsional Opsgin itu mengetahui bahwa metformin itu bisa digunakan untuk PCOS atau polycystic ovary syndrome, maka itu kan ada penambahan indikasi dari suatu obat. Maka dalam suatu formularium itu bisa saja diusulkan oleh satuan medis fungsional Opsgin, sehingga itu bisa menambah indikasi dari penggunaan suatu obat. Seperti itu. Kemudian terakhir adalah biaya atau harga. Ya. Kalau harga suatu obat itu sangat terjangkau atau bisa dijangkau oleh seluruh kalangan, dan dalam hal ini adalah bisa di-cover oleh BPJS, maka tidak menutup kemungkinan bahwa suatu obat itu akan ditambahkan ke dalam formularium. Begitu juga sebaliknya, apabila suatu obat itu dinilai terlalu mahal, maka tidak menutup kemungkinan untuk suatu obat tersebut bisa saja dikeluarkan dari formularium yang ada, seperti itu. Ya. Kemudian next. Oke, next ya. Nah, kriteria yang diadakan di sarana kefarmasian, ya, kriteria pemilihan obat-obat atau alat kesehatan atau bahan medis habis pakai itu memiliki beberapa kriteria. Di antaranya adalah yang untuk dimasukkan ke dalam formularium ya. Yang pertama adalah memiliki nomor izin edar yang resmi dari BPOM. Jadi, sekali lagi, jangan sampai obat yang kita masukkan ke dalam formularium itu dia tidak memiliki nomor izin edar dari BPOM. Misalkan ada suatu obat impor yang dia itu belum memiliki NIE, maka sebaiknya itu tidak dimasukkan ke dalam formularium rumah sakit, seperti itu. Kemudian yang kedua, kriteria untuk memasukkan obat itu adalah mengutamakan obat generik, ya. Karena obat generik itu adalah sederhananya adalah obat yang disubsidi oleh pemerintah sehingga harganya bisa terjangkau, maka itu harus diutamakan dibandingkan dengan obat-obat yang bermerek, seperti itu. Karena apa? Karena obat generik itu dia memiliki coverage yang luas untuk untuk banyak indikasi penyakit, seperti itu. Jadi mayoritas suatu penyakit itu biasanya memiliki memiliki obat-obat generik, memiliki obat generiknya sehingga bisa dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Selain itu juga obat generik itu juga di-cover oleh BPJS. Nah, kemudian obat dengan manfaat dan resiko yang baik. Jadi dia memiliki manfaat dan resiko yang baik. Jadi manfaatnya jauh lebih besar dibandingkan dengan resikonya. Ya, jadi dia relatif aman untuk digunakan. Kemudian obat dengan mutu, stabilitas, dan efektivitas yang baik. Jadi suatu obat itu juga harus bermutu, dia stabil disimpan, dan efektif untuk digunakan dalam pengobatan. Kemudian yang kelima adalah obat dapat disimpan dan distribusikan dengan mudah. Kalau obat memerlukan peralatan khusus atau menggunakan dan susah untuk didistribusikan, maka sebaiknya obat tersebut memang tidak dimasukkan atau menjadi pilihan kedua untuk dimasukkan ke dalam formularium, baik itu formularium rumah sakit maupun formularium klinik. Kemudian obat dapat digunakan dan diserahkan dengan mudah kepada pasien. Jadi kalau ada obat-obat tertentu, nah misalkan seperti injeksi, ya sebaiknya itu kalaupun dimasukkan itu hanya untuk perawatan di rumah sakit atau untuk perawatan pasien secara inap, seperti itu. Kemudian obat yang digunakan di dalam formularium itu juga harus dapat meningkatkan kepatuhan pasien. Ya, meningkatkan kepatuhan pasien. Misalkan untuk obat-obat, ada obat A dengan regimen, misalkan dia dengan aturan pakai diet 1 kali sehari, dibandingkan dengan obat B yang harus digunakan 5 kali sehari, itu untuk indikasi yang sama, maka sebaiknya adalah dipilih obat A dengan indikasi 1 kali sehari. Kenapa? Karena dengan regimen yang simpel itu bisa saja meningkatkan kepatuhan pasien dalam mengkonsumsi obat. Seperti itu.
Oke, next. Berikutnya adalah obat terbukti secara cost efektif. Maksudnya apa di sini cost efektif? Dia bisa memberikan efektivitas yang baik tetapi dengan harga yang relatif lebih terjangkau seperti itu disebut sebagai cost efektif. Kemudian obat terbukti secara ilmiah memiliki efektivitas dan keamanan yang baik. Jadi kalau suatu obat atau kandidat obat belum apa istilahnya belum memiliki efektivitas dan keamanan yang baik, maka sebaiknya obat tersebut tidak dimasukkan ke dalam formularium karena obat itu bisa saja masih dalam uji klinis seperti itu. Kemudian jenis obat yang sama minimal. Jadi kalau ada apa namanya? Ada suatu obat namanya paracetamol. Paracetamol itu kan adalah nama generiknya ya. Kalau misalkan ditambah dengan suatu obat dengan nama merek tertentu misalkan, maka sebaiknya harus ada rasio. Misalkan satu generik 4 merek seperti itu atau satu generik 3 merek atau berapa. Sehingga tidak menjadi inventory kita atau persediaan kita itu menjadi terlalu besar atau terlalu gemuk sehingga hal ini bisa saja menyebabkan suatu kerugian bagi instalasi farmasi suatu rumah sakit. Kemudian yang berikutnya adalah kriterianya adalah menghindari obat kombinasi kecuali memiliki efek yang lebih baik. Jadi kalau ada obat kombinasi yang tidak memiliki efek yang lebih baik dibandingkan dengan suatu obat tunggal, maka obat kombinasi tersebut sebaiknya tidak dimasukkan ke dalam tidak dimasukkan ke dalam formularium kita seperti itu. Oke, next. Berikutnya perhatian. Nah, apabila ada obat dengan efek terapi yang sama, maka pilihlah obat dengan manfaat yang terbukti secara ilmiah yang baik. Kemudian profil farmakokinetikanya menguntungkan, kemudian dia juga memiliki stabilitas yang baik, jadi dia tidak mudah terdegradasi atau tidak mudah rusak seperti itu. Kemudian mudah dan didapatkan oleh mudah didapatkan oleh farmasi seperti itu. Kemudian dikenal oleh masyarakat. Jadi sebaiknya kita juga memilih obat-obat yang mudah atau dikenal oleh masyarakat seperti itu. Kemudian apabila ada obat dengan kombinasi, maka dia harus memiliki syarat yang pertama adalah memiliki manfaat dengan kombinasi yang tetap seperti itu. Jadi kita menggunakan fixed dose combination seperti itu. Jadi dalam satu obat itu terdiri dari beberapa zat aktif dengan dosis yang sama seperti itu. Kemudian memiliki efektivitas dan keamanan yang baik dibandingkan dengan obat tunggal. Selain itu, ada banyak dibutuhkan oleh masyarakat obat kombinasi tersebut. Ya. Kemudian dia memiliki cost efektif, ya. Selain efektif, dia juga mudah selain suatu obat itu memiliki efek yang baik, dia juga harus memiliki harga yang affordable atau harga yang terjangkau. Kemudian untuk antibiotik itu dapat diperoleh atau mencegah atau mengurangi risiko resistensi dan memiliki profil efek samping yang lebih rendah. Karena kita ketahui beberapa obat seperti golongan antibiotik itu memiliki risiko efek samping yang tidak kecil seperti itu. Kemudian, nah dalam menyusun formularium yang efektif dan rasional, kita perlu memperhatikan yang namanya restriksi. Ya, apa itu restriksi? Restriksi itu adalah suatu batasan. Jadi, maksudnya batasan di sini sih bagaimana suatu obat itu bisa digunakan untuk suatu penyakit. Seperti itu. Misalkan vitamin. Vitamin tidak serta-merta harus dikeluarkan untuk semua jenis kasus atau semua jenis penyakit sehingga itu sebaiknya memang dibatasi harus ada restriksi kapan obat itu harus digunakan, berapa banyaknya dan lain sebagainya seperti itu. Sebagai contoh lagi misalkan ada suatu obat kita tahu ada namanya ketorolac. Nah, ketorolac itu dia bisa menimbulkan efek berupa mual yang sangat hebat sehingga perlu yang namanya restriksi. Sehingga walaupun dia memiliki efek menghilangkan nyeri yang sangat baik, tapi ada baiknya dia dibatasi dari segi penggunaan karena terkait dengan efek sampingnya. Kemudian ada yang namanya dalam penyusunan formularium yang efektif dan rasional, kita juga perlu melihat namanya substitusi. Substitusi di sini maksudnya apa? Substitusi itu kita bisa menggantikan dengan generik. Dalam hal ini misalkan
ada suatu obat misalkan paracetamol. Suatu obat paracetamol tadi ya, suatu obat paracetamol tadi bisa kita ganti dengan generiknya, sorry. Kalau misalkan ada suatu obat misalkan namanya Panadol. Nah, Panadol itu kalau dalam formularium sebaiknya juga ada produk generiknya, dalam hal ini adalah paracetamol. Sehingga kita bisa mengganti dengan obat yang generik atau dengan merek lain dengan kandungan zat aktif yang sama. Atau kita bisa mensubstitusinya dengan obat yang lain dengan indikasi yang sama. Oke, sebagai penjelasannya di sini. Nah, restriksi itu adalah pembatasan jumlah obat terkait indikasi, kualifikasi penulis resep, kemudian jumlah, durasi, dan lama penggunaan obat. Jadi harus dalam pembuatan formularium yang efektif dan rasional itu harus ada restriksi atau batasan-batasannya. Kemudian tadi yang generik, penggantian obat dengan kandungan zat aktif yang sama. Jadi misalkan kita punya Panadol ya. Panadol itu dia memiliki kandungan zat aktif yang namanya paracetamol. Nah, di dalam paracetamol tersebut, kalau pembuatan formularium yang efektif dan rasional, kita juga harus menyediakan minimal satu produk generiknya. Sebagai contoh, kalau dari Panadol, kita bisa menggantinya kalau misalkan ada suatu kekosongan atau suatu masalah terhadap Panadol tersebut, maka kita bisa langsung switch menggantinya menjadi produk generiknya. Dalam hal ini adalah paracetamol tablet. Atau kita bisa menggantinya dengan produk yang lain. Misalkan kita bisa menggantinya dengan Alpamol. Kenapa? Karena Alpamol juga memiliki kandungan yang sama, yaitu sama-sama mengandung paracetamol seperti itu. Ya. Kemudian substitusi secara terapeutik. Maksudnya apa di sini? Kita bisa mengganti obat yang lain dalam formularium dengan zat yang berbeda kandungan zat aktifnya. Kalau tadi kan di sini adalah memiliki kandungan aktif yang sama, tetapi kalau yang terapeutik kita bisa mengganti zat aktif dengan kandungan zat aktif yang lain, tetapi memiliki indikasi atau kelas terapi yang sama. Nah, penggantian ini tentunya juga harus dilakukan berdasarkan persetujuan dokter yang tertuang dalam formularium rumah sakit, atau kita bisa mengkonfirmasinya lagi ke dokter seperti itu. Oke, sebagai contoh di sini adalah lisinopril dapat diganti dengan captopril atau glimepiride dapat diganti dengan glibenclamid. Kenapa? Karena lisinopril di sini itu sama-sama memiliki kelas terapi yang sama, yaitu dia merupakan golongan ACE inhibitor atau angiotensin converting enzyme inhibitor, dan sama-sama memiliki tujuan untuk menurunkan untuk menurunkan kadar gula dalam darah pasien seperti itu. Kemudian kalau untuk yang glimepiride, dia sama-sama merupakan golongan dari sulfonil urea ya, yang tujuannya juga sama, yaitu untuk menurunkan kadar gula dalam darah pasien. Oke, next. Berikutnya, penghapusan obat dari formularium. Nah, kalau dalam suatu formularium itu kan harus ditinjau secara berkala. Ada kalanya kita ingin menghapus suatu obat dari formularium. Sebagai contoh adalah bagaimana sih kriteria obat-obat yang bisa dihapus dari suatu formularium. Yang pertama adalah obat itu tidak memiliki NIE atau NIE tersebut telah habis masa berlakunya. Kemudian obat yang ada tadi sudah tidak diedarkan di pasaran ya, dan tidak digunakan di rumah sakit, klinik, atau apotek seperti itu. Kemudian ada lagi obat, kenapa obat tersebut bisa dihapus, itu alasan lainnya adalah karena obat tersebut ada yang lebih cost efektif. Dalam arti kata obat itu bisa lebih menyembuhkan tetapi dengan harga atau dengan biaya yang relatif lebih murah. Kemudian suatu obat tersebut dia memiliki efek samping yang lumayan berat sehingga obat tersebut bisa saja dihapuskan dari dari formularium rumah sakit seperti itu. Oke, next. Nah, evaluasi formularium. Evaluasi formularium itu dapat dilakukan secara berkala, minimal 1 tahun sekali, karena dinamika dari suatu pengobatan di masyarakat atau di rumah sakit atau di klinik itu biasanya sangat dinamis sekali, sehingga mungkin saja ada review atau masukan yang berbeda.
Tujuannya dari evaluasi adalah untuk mengevaluasi penggunaan kebutuhan dan penyakit serta keamanan dari obat yang ada di dalam formularium. Kalau ada ternyata obat tersebut penggunaannya tidak banyak digunakan, ya sebaiknya memang dia tidak diadakan atau tidak dipilih masuk ke dalam formularium. Oke, mungkin sekian dulu pertemuan kita pada kali ini, pada pertemuan ke berapa, kelima ya. Saya cukupkan pertemuan kita. Selamat sore, terima kasih.